Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Siti Nurulaili, NIM 202410101018 dari kelas Data Mining A. Di sini saya akan menjelaskan tentang tugas modul 3, yaitu tentang dataset preparation menggunakan Panda. Soal yang pertama yaitu masukkan iris.csv ke data frame. Di sini sebelumnya saya akan mengimport library Pandas-nya, yaitu import Pandas menggunakan alias pd. Kemudian saya membuat variabel baru yaitu df sama dengan pd.read_csv untuk membaca file iris.csv-nya. Kemudian kita bisa menampilkan dengan cara panggil df, nama variabelnya. Maka hasilnya akan seperti berikut. Di sini terdapat 150 baris dengan 6 kolom. Yaitu ada petal width, petal length, sepal width, pelan, dan nama spesiesnya. Kemudian nomor 2 yaitu selanjutnya normalisasikan setiap atribut iris ke data frame menggunakan normalisasi min max sehingga setiap nilai atribut memiliki range 0 sampai dengan 1. Dengan rumus V baru sama dengan V lama dikurang V min dibagi V max min V min. V baru sendiri yaitu nilai data di suatu sel setelah normalisasi. Sedangkan V lama itu nilai data asli sebelum normalisasi. Kemudian V max adalah nilai maksimal dari kolom data tersebut. Sedangkan V min nilai minimal dari kolom data tersebut. Pertama kita mencari min max-nya terlebih dahulu dari setiap kolom atribut. Di sini ada kolom atribut petal width, petal length, sepal width, dan sepal length. Pertama kita contohnya di sini adalah mencari nilai maksimal dari petal length. Kita membuat variabel baru yaitu pw_max sama dengan df yaitu nama irisnya tadi dengan nama atributnya itu petal width. Kemudian dikasih fungsi yaitu max. Jadi df petalwidth.max. Untuk min-nya yaitu sama seperti sebelumnya. Jadi buat nama variabel baru yaitu pw_min sama dengan df untuk nama atributnya petalwidth. Kemudian diikuti oleh fungsi min. Hal ini juga berulang untuk yang atribut lainnya. Setelah itu kita menggunakan fungsi perulangan yaitu for i in mencari indeksnya yaitu df.index. Kemudian kita mencari lokasi indeks tersebut. Di sini ada contohnya df.log sama dengan df.log i petal width, yaitu untuk mencari lokasi dari petal width. Kemudian ini V barunya. Rumusnya itu tadi V baru sama dengan V lama min V min. V lamanya itu di sini df_log dengan location-nya petal width. Kemudian dikurangin sama V lamanya, dikurangin sama V min, yaitu pw_min, kemudian dibagi dengan pw_max, dikurangin pw_min. Hal ini juga berulang untuk atribut kolom lainnya, yaitu petal width, petal length, sepal width, dan sepal length. Kemudian kita print df-nya. Maka hasilnya seperti berikut. Untuk petal width-nya kita sudah berubah setelah normalisasi, sebelumnya adalah 0,2 menjadi 0,041. Hal ini juga berlaku untuk kolom atribut lainnya. Soal selanjutnya itu cari centroid dari data yang telah dinormalisasi. Centroid sendiri yaitu dihitung dari rata-rata seluruh data suatu kolom. Jadi di sini kita mencari rata-rata setiap kolom atribut masing-masing variatif. Sini contohnya adalah setosa. Dari setosa, atribut pertamanya itu
PW underscore setosa sama dengan df dengan df species name-nya kita karena mencari setosa sama dengan setosa. Kemudian diikuti nama kolom atributnya itu petalwidth. Diikuti dengan fungsi main untuk mencari rata-rata. Kemudian kita print dikasih nama petalwidth untuk lebih rapi. Kemudian kita print nama variabelnya itu p underscore setosa. Kemudian ini juga berlaku untuk atribut dari kolom atribut dari variety setosa lainnya, itu dari petalength, sepalwidth, dan sepalength. Hal ini juga berlaku untuk varietas lainnya. Jadi kita mencari rata-rata dari variety lainnya juga. Dari setosa, virginica, dan versicolor. Dan unknown. Karena sebelumnya kita arisnya ada 4 variety. Kemudian kita printkan. Maka hasilnya seperti berikut. Untuk setosa sendiri, petalwidth rata-ratanya ada 0,062, kemudian petalengthnya 0,078, dan seterusnya. Untuk virginica, petalwidth-nya ada 0,8, untuk versicolor, petalwidth-nya ada 0,51, dan unknown, petalwidth-nya ada 0,44. Selanjutnya itu masukkan iris testing.csv ke data frame, kemudian normalisasikan iris testing.csv tersebut menggunakan vmin dan vmax pada data 1. Sama seperti sebelumnya. Di sini kita mengimportkan dulu data iris testing.csv-nya. Pertama kita buat nama variabelnya yaitu df underscore testing, kemudian nama fungsinya pd.read underscore csv, kemudian diikuti tempat kita menyimpan irisnya. Kemudian di sini kita menampilkan df underscore testing.head untuk menampilkan nilai 5 teratas. Atau kita bisa mengetahui baris dan kolomnya, kita tinggal panggil df.testing saja. Maka hasilnya seperti berikut. Terdapat 30 baris dengan 5 kolom. Kemudian kita disuruh menormalisasikan iris testing. Sama seperti sebelumnya, kita menggunakan fungsi max dan min. Jadi kita cari masing-masing itu. Di sini kita buat nama variabel juga sama seperti sebelumnya. Kita contohnya pertama di sini ada SL yaitu sepalength underscore max sama dengan nama variabel kita menyimpan iris testing.csv-nya itu df underscore testing. Kemudian diikuti nama kolom atributnya itu sepal.length. Kemudian diikuti sama fungsi max-nya. Untuk min juga seperti itu. Jadi nama variabel, kemudian ada df underscore testing, kemudian nama atributnya sepal.length, kemudian diikuti fungsi min. Kemudian untuk perulangannya juga sama seperti sebelumnya, di sini ada v barunya itu df testing dengan location kita menggunakan v barunya sepal-length, jadi sepal.length. Kemudian rumusnya itu v lama. V lamanya ada df testing log-nya itu di tempat atribut sepal-length-nya. Kemudian dikurangin sama v min-nya itu sl.min, kemudian dibagi dengan vmax dan v min-nya. Dibagi vmax min vmin. Jadi SL underscore max dikurangin SL underscore min. Hal ini juga berlaku untuk kolom atribut lainnya, yaitu sepalwidth, petalength, dan petalwidth. Kemudian kita untuk menampilkannya kita tinggal print nama variabelnya itu df underscore testing. Maka hasilnya seperti berikut. Sudah dinormalisasi, kita contohnya sini
Yang pertama itu Sepalen punyanya Setosa 0,5. Di sini menjadi 0,24 setelah dinormalisasi. Soal selanjutnya. Prediksilah kelas data di iristesting.csv menggunakan kriteria kedekatan distance antara setiap data di iristesting.csv ke centroid masing-masing kelas menggunakan Euclidean distance. Euclidean distance ini sendiri yaitu hampir sama dengan rumus trigonometri. Jadi ada akar, nilainya dikurangin 2 titik nilai, kemudian dikurangin, kemudian dipangkat. Pertama sendiri kita membuat nama variabel, kita membuat array masing-masing variety. Ada Stosa, vertikal, dan Virginica. Kemudian kita membuat perulangan untuk mencari nilai distance-nya. Di sini, for i in df underscore testing, kita mencari indeksnya dot index. Kemudian jika kita mencari per masing-masing variety. Jadi di sini adalah df underscore testing dot variety dengan nama Stosa. Kemudian gap sendiri ini adalah kita mencari distance-nya itu, yang menggunakan Euclidean distance itu. Jadi per masing-masing atribut, pertama ada Sepalen. Kita dikurangi dengan SL underscore Stosa, yaitu tadi nilai min-nya. Nilai min yang ada di sini itu. SL Stosa, nilai rata-rata centroidnya itu. Jadi kita dikurangi dengan nilai itu, kemudian kita pangkatkan. Kemudian kita tambahkan dengan nilai atribut, kolom atribut yang lainnya. Jadi simple width, Petalen, dan peta width. Kemudian nilai gap tadi itu kita akarkan. Jadi seperti berikut. Kemudian kita tambahkan nilai gap-nya tadi itu, stosa.append gap. Kemudian untuk nilai variety lainnya kita menggunakan elif, kemudian kita df underscore testing dot variety, kemudian kita mencari sama dengan versi color, sama seperti sebelumnya, nilai setiap kolom kita pangkatkan 2. Yang sebelumnya kita kurangin dengan nilai rata-rata, yaitu nilai centroidnya tadi itu. Kemudian kita akarkan. Kemudian versi color.append gap-nya. Untuk Virginica juga seperti itu. Kemudian untuk hasilnya itu result, kita buat seperti ini agar lebih terorganisir lagi. Yaitu for i in result print i. Maka hasilnya menjadi seperti berikut. Yaitu untuk Setosa yang baris pertama, versi color yaitu baris kedua, dan Virginica itu baris ketiga. Kemudian yaitu kita memprediksi kelas data iris testing tersebut. Di sini kita mengimport dari sklearn.model selection, kita import train test split. Kemudian kita juga mengimport k-neighbor classifier. Jadi untuk train test split ini yaitu train itu untuk men-train modul yang kita import tadi. Tes kita ngetes yang train tadi itu, kemudian kita split. Jadi seperti berikut. ADF underscore testing, kita ilog, semua itu kita cari dengan spasi min 1 value. B sama dengan df underscore testing ilog sama dengan kita mencari setiap index dengan kemudian 4 value. Attrain, attest, bittrain, bittest sama dengan train test split A, B, test size-nya itu 0,20. Kemudian classifier sama dengan k-neighbor classifier and underscore neighbor sama dengan 5. Classifier.fit attrain, bittrain. Prediction-nya seperti ini.
Kemudian untuk prediksi sama dengan kelas V2 predik, kita mencari ini nilai ini nih kita ada di kelas apa sih? Contohnya di sini. Ini kira-kira nilai dari kelas apa? Oh, ternyata Virginica. Contoh lainnya kita coba ambil dari kelas ini. Kita memprediksi ini nih nilai dari kelas variety mana. Udah jalankan, maka hasilnya adalah setosa karena sebelumnya saya mengambil nilai dari atribut kolom nilai dari setosa. Seperti itu. Selanjutnya itu hitunglah berapa persen klasifikasi yang benar atau akurasi sama prediksi kelas. Di sini saya mengimport dari Skylern.matrix yaitu classification underscore report, confusion underscore matrix, dan accuracy score. Di sini untuk memprediksi, untuk menghitung nilai akurasi yang kita prediksi kelas sebelumnya ini. Jadi print akurasi underscore score bit test, prediction. Di sini muncul 1,0. 1,0 ini adalah akurasinya 100%. Jadi nilai akurasi kita prediksi sebelumnya adalah 100%. Ya, sekian penjelasan dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.